Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, seorang pengendara motor jadi korban penganiayaan saat melerai perkelahian antar pemotor di kawasan Cawang, Jakarta. Korban terluka di bagian kepala usai dipukul menggunakan senjata api. Dari video amatir, nampak korban berusia 40 tahun mengalami luka pada bagian kepala usai dipukul menggunakan senjata api oleh pemotor di Jalan Maijen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur. Pelaku pemukulan pun menantang bahwa dirinya tidak takut untuk dipanggil polisi. Sejumlah warga yang berada di lokasi pun berupaya memisahkan keduanya. Kejadian berawal saat korban melihat pelaku tengah terlibat keributan dengan pemotor lainnya. Korban pun berhenti dan berniat untuk melerai keributan tersebut. Namun naas, niat baik korban justru diabaikan oleh pelaku dan pelaku yang tak senang dilerai langsung memukul korban menggunakan senjata api. Pelaku pun langsung melarikan diri dan korban dibawa oleh warga untuk mendapat pengobatan di rumah sakit terdekat. Pasca kejadian, korban membuat laporan ke polisian dan kini pelaku beserta barang bukti berupa senjata api telah diamankan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Sana, saya lihat sini udah berdarah tapi digigit lagi jatuh. Itu berdarahnya ditonjok atau gimana? Ketok pistol itu. Diketok pakai benda yang diduga pistol itu ya Bang? Itu saya tanya orang yang di sini yang melihat langsung. Iya. Iya, pakai apa diketok pakai pistol? Wah, sembarangan itu orang. Itu masih dipukul lagi Bang? Dipukul lagi jatuh. Jatuh. Nah, datang orang Grab langsung dipisahin tuh. Oh gitu. Nah untuk pelaku ini ngakunya apa Bang? Nggak ngaku. Kan viralnya itu dia ngaku dia nggak ngaku. Wah, ini saya laporin nih ke polisi. Silakan lapor, mana polisinya? Gitu. Aksi pemukulan menggunakan senjata api ini viral di media sosial dan mendapat komentar hujatan dari warganet. Warga Tembok Duku, Surabaya jadi korban penipuan penggandaan uang dengan modus gentong ajaib. Korban tergiur karena diperlihatkan video uang 100 juta rupiah yang dilipat gandakan jadi 3 miliar rupiah oleh tersangka. Tiga tersangka penipuan penggandaan uang dengan media gentong ajaib yakni Dwi Suksesi, Suraji, dan Suhari dihadirkan dalam rekonstruksi kasus penipuan gentong ajaib di rumah korban Indah Mukti Ningrum. Di dalam rekonstruksi tersebut, terlihat Suhari yang duduk di kursi roda didorong untuk memeragakan reka adegan. Suhari berperan sebagai guru spiritual yang mengaku bisa menggandakan uang, sedangkan dua tersangka lainnya bertugas meyakinkan korban. Proses penggandaan uang dilakukan di dalam kamar korban serta di luar rumah. 22 adegan diperagakan oleh tersangka dan korban dalam rekonstruksi ini. Dalam hal ini, perkara ini modusnya menggunakan gentong. Jadi korban dijanjikan oleh pelaku dapat menggandakan uang korban hingga berlipat-lipat. Tapi ternyata setelah dilaksanakan ritual dan lain sebagainya, korban tidak mendapatkan hasil yang sudah dijanjikan seperti itu. Yang membuat ibu percaya itu apa? Ya karena dari awalnya Suraji itu Bapak. Bilangnya jadi cair terus bisa buat bayar utang, terus akhirnya saya terus saya ke rumahnya Mbak Suhar diantar sama Suraji sama si. Total kerugian korban kasus penggandaan uang gentong ajaib ini mencapai 89 juta rupiah. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Kita ke informasi, ratusan pasien yang berobat di Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa, Sulawesi Selatan terlantar dan terpaksa pulang akibat dokter rumah sakit diduga mogok kerja. Aksi mogok dilakukan karena gaji tak kunjung dibayarkan sejak 7 bulan terakhir. Ratusan pasien berobat jalan ini harus terlantar di ruang tunggu rumah sakit karena sejak pagi tak kunjung dilayani oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Goa, Sulawesi Selatan. Seluruh pasien rawat jalan pun pulang karena telah mengantri hingga sore. Para dokter tidak mau melayani pasien obat jalan karena sedang mogok kerja. Akibatnya layanan publik di rumah sakit ini lumpuh. Aksi mogok kerja rencananya akan berlangsung hingga Jumat mendatang. Tidak ada yang pelayanan atau gimana? Katanya nanti tidak ada informasi dari dokter bilang mau masuk ini. Sementara pihak rumah sakit masih menggelar rapat untuk menyelesaikan pembayaran insentif dan gaji para dokter. Salah satu dokter
dokter kita dengar katanya sampai hari Jumat mereka akan mogok kerja. Ini sementara kami anukan dulu koordinasikan semua dengan sampai dia mau mogok apa itu namanya Bu? Kendalanya? Apa karena tuntutan itu 7 bulan honor mereka. Nanti baru kita anukan. Terus hasil rapat tadi apa tidak yang dibahas? Ini sementara kita mau urus dulu. Apa karena alasan gajinya itu atau gimana? Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari rumah sakit soal hasil kesepakatan rapat antara dokter dengan pihak manajemen rumah sakit. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di Pertamina. Ahok diperiksa 6 jam lebih oleh penyidik KPK. Ahok diperiksa penyidik KPK sebagai saksi mulai pukul 9 pagi dan baru selesai pukul 3 sore tadi. Usai menjalani pemeriksaan, Ahok enggan memerinci soal materi pemeriksaan oleh penyidik. Ahok mengatakan kasus ini akan dibuka secara terang benderang di pengadilan nantinya. Nanti kamu tanya aja. Jatuh nanti jatuh. Kasihan nanti. Tali sepatunya lepas. Nanti takut keinjek jatuh. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi kembali menekankan sikap Indonesia bersama Palestina. Menlu bahkan mengkhawatirkan wanita dan anak mendominasi jumlah korban meninggal akibat serangan Israel. Kalau kita lihat 4.000 diantaranya 4.000 lebih ya ini besaran yang dibulatkan anak-anak. Dan kalau kita combine antara anak-anak dengan perempuan, maka angkanya lebih dari 60% korban itu adalah perempuan dan anak. Dan di dalam situasi konflik, maka perempuan dan anak itu yang terpengaruh paling besar. Maka secara khusus sekali lagi saya dedikasikan pidato saya bagian pertama untuk kaum perempuan Palestina. Dan saya katakan bahwa kita tidak akan tinggal diam dan kita semua akan bersama dengan